Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali pada doa malam hari ini. Kita percaya Tuhan tetap memberkati setiap kita, menyertai setiap kita. Mari masuk lebih dalam hadiratnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Siapkan hati kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Amin. Sama-sama sebelumnya kita berdoa. Kami percaya Engkau hadir Tuhan tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Di setiap musim hidup kami, bahkan di saat-saat kami Tuhan mengalami keterpurukan Tuhan, kami percaya tangan-Mu yang mengangkat Tuhan, membawa kami naik lebih tinggi Tuhan. Kami percaya ada tangan kuat yang menopang setiap kami. Kami mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah setiap kami. Setiap lutut bertelut menyembah-Mu, Raja segala raja. Saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, and all the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. Together, sing it out. And all the
kemuliaan selama-lamanya hanya di dalam nama Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Bersama kita berkata, amin, haleluya. Mari memuji Tuhan bersama-sama, haleluya. Mari bersama katakan, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Ku bersinar bagai bintang-bintang
Engkau yang bersinar Tuhan. Engkau Raja, Allah perkasa Tuhan. Sebab Engkau yang diagungkan, sebab Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kau
Shalom jemaat GBI Leader Blessing yang saya kasihi, satu sukacita untuk kembali lagi men-sharekan, membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Anda. Tapi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami sapa panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa ada, kami masih bisa dicukupkan dalam segala sesuatu, bahkan di masa-masa tersulit hari ini, kami percaya itu semua anugerah dan kemurahan-Mu. Kembali lagi, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi tiang awan dan tiang api bagi kami. Artinya menuntun setiap langkah dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang serba tidak pasti ini, kami butuh kepastian. Dan kepastian kami hanya ada di dalam Engkau, hanya di dalam firman-Mu, hanya di dalam Roh-Mu yang kudus, yang menuntun setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu urapi kami, sebab bukankah firman-Mu juga sendiri berkata, urapan itulah yang mengajar. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, urapi kami supaya kami bisa memahami. Dan biarlah lewat hidup kami yang sudah dibaharui oleh firman Tuhan, dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini saya mau bagikan kepada Anda satu ayat firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Aku mau supaya kamu mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sampai situ saja. Sebentar, Anda lihat satu kali Paulus mengingatkan gereja mula-mula, gereja di Korintus, dan dia mengingatkan mereka tentang peristiwa bangsa Israel di zaman Musa yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan menariknya dalam konteks yang dibicarakan oleh Paulus mengingatkan kepada mereka gereja mula-mula bahwa selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun dari Mesir menuju Kanaan, mereka melakukan 5 dosa besar yang kemudian disebutkan oleh Paulus. Apa saja 5 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun? Anda lihat ayat ke-6, coba Anda perhatikan ayat yang ke-6, 5 dosa besar, perhatikan. Nomor 1, dia berkata, ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, memperingatkan kita supaya jangan kita, nomor 1, menginginkan hal-hal yang jahat. Bahasa Inggris bagus sekali, dia berkata lust over evil things. Nafsu terhadap hal-hal bukan yang baik bahkan, tetapi memiliki hawa nafsu terhadap hal-hal yang jahat. Dan dosa pertama adalah hawa nafsu terhadap hal-hal yang jahat. Dosa kedua bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun ada pada ayat yang ke-7. Ayat ke-7 Paulus berkata, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Nomor 1 adalah nafsu terhadap hal yang jahat. Nomor 2, dosa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun adalah mereka menyembah berhala. Dosa nomor 3 ada pada ayat yang ke-8 ketika Paulus berkata, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dosa ketiga adalah percabulan. Dosa keempat ayat yang ke-9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Jadi dosa keempat adalah mencobai Tuhan. Dosa kelima, setelah mereka bernafsu terhadap hal yang jahat, setelah mereka melakukan penyembahan berhala, setelah mereka melakukan percabulan, mencobai Tuhan. Dosa kelima adalah ayat 10, dan janganlah
bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Dosa kelima adalah dosa bersungut-sungut atau mereka tidak mengucap syukur. Dan menariknya setelah Paulus memaparkan 5 dosa bangsa Israel, perhatikan ayat 11. Dia kemudian memberitahukan kepada mereka tujuan mengapa dia mengingatkan mereka ulang tentang peristiwa 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Ayat 11 sebenarnya hanyalah pengulangan ulang, penegasan ulang Paulus dari ayat yang ke-6. Jadi ayat ke-6 dia buka dengan kalimat yang sama dengan ayat 11. Ayat 11 dia berkata ini tujuan kenapa dia mengingatkan mereka tentang peristiwa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dia berkata sebab 5 dosa besar itu, lihat ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, Paulus berkata mengapa dia mengingatkan mereka hal tersebut? Sebab ini menjadi peringatan, menjadi contoh dan peringatan bagi gereja mula-mula hari itu. Dan tentu saja bagi Anda dan saya gereja zaman akhir ini. Kenapa? Berarti Paulus menyadari satu hal bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun di zaman Musa dapat dilakukan bukan hanya oleh gereja mula-mula hari itu di Korintus, tetapi juga dapat dilakukan oleh Anda dan saya hari ini. Aneh Bapak Ibu, Paulus bilang begini, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, sekalipun itu sudah terpisah ribuan tahun yang lalu. Walaupun hari itu gereja mula-mula di Korintus banyak dipenuhi oleh orang Yunani. Walaupun bahasanya berbeda, bangsanya berbeda, situasi kondisi ekonomi berbeda. Semuanya serba berbeda. Tetapi sekalipun itu sudah berbeda, tetapi dosa yang sama yang dilakukan oleh Israel di zaman Musa dapat dilakukan oleh gereja mula-mula hari itu. Dan tentu saja dapat dilakukan oleh Anda dan saya hari ini. Berarti kan Bapak Ibu, ini sudah tidak bisa dibilang oh kebiasaan. Oh itu kebudayaan bangsa itu. Enggak. Sebab terpisah dalam waktu yang berbeda, terpisah oleh bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, situasi kondisi ekonomi berbeda, kemajuan teknologi yang berbeda, semuanya berbeda. Tetapi kalau kita dapat melakukan dosa yang sama, berarti menurut istilah saya, itu sudah bisa dibilang ada roh jahat di balik itu semua. Walaupun terpisah secara agama, terpisah secara keyakinan, terpisah secara waktu, terpisah secara keadaan, terpisah secara kondisi, terpisah secara kebiasaan, kebudayaan. Tetapi apa yang mereka lakukan ribuan tahun dari kita, dapat Anda dan saya lakukan, berarti kan ada roh jahat yang bekerja di balik itu semua. Izinkan saya memberi nama roh itu dan saya berkata roh itu adalah roh Mesir, the spirit of Egypt. Roh Mesir. Pernahkah Anda mendengar pendeta khotbah dan pendeta bilang begini, hari itu di zaman Musa orang Israel keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak keluar dari mereka. Dan buat saya itu adalah sebuah roh, ada roh jahat yang bekerja di balik itu semua. Bekerja di zaman Musa, tetapi juga masih bisa bekerja dan akan tetap bekerja sampai hari ini. Tentu saja sampai Tuhan Yesus menghakimi segala kejahatan. Tapi Anda lihat ada roh di balik itu semua. Dan saya memberi nama itu roh Mesir. Saya memberi nama itu roh Mesir sebab ini hal utama. Sebab sebenarnya, saya tunjukkan sebentar. Apa yang dilakukan Israel 40 tahun di padang gurun sebenarnya sudah lebih dahulu dilakukan oleh orang Mesir yang memperbudak mereka. Ada paling tidak ada tiga karakteristik yang saya akan tunjukkan pada Anda. 3 karakteristik tentang roh Mesir ini. Ada 3 dosa di balik roh Mesir ini. Yang kalau kita lihat, Paulus mengatakan itu dilakukan oleh orang Israel. Tetapi sebenarnya kalau kita periksa Alkitab dengan baik, kita temukan bahwa bukan hanya orang Israel yang melakukan itu. Sebenarnya jauh sebelum orang Israel melakukan.
bangsa Mesir di zaman Musa sudah lebih dahulu melakukan hal yang sama. Nah, mari saya langsung saja. Apa 3 karakteristik, apa 3 dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel yang sebenarnya sudah dilakukan oleh orang Mesir atau saya sebut sebagai roh Mesir? Nomor 1, saya sebut sebagai unthankfulness, ungratefulness. Tidak tahu mengucap syukur atau tidak tahu berterima kasih. 1 Korintus 10 ayat 10 Paulus sudah berkata, janganlah kita bersungut-sungut. Artinya jangan kita mengeluh, jangan kita tidak tahu berterima kasih. Unthankfulness. Saya suka pakai kata tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengucap syukur, ngomel, sebab saya temukan bahwa kata bersungut-sungut seringkali tidak dipahami oleh orang non-Kristen. Sebab satu kali saya bicara dengan satu orang yang tidak sealiran dengan kita, tidak seagama dengan kita. Dan waktu saya bilang, makanya dalam hidup ini jangan bersungut-sungut. Dia tanya balik sama saya, bersungut-sungut itu apa? Sungut kayak ikan lele, ta. Dan saya baru tahu bahwa ternyata kata sungut adalah bahasa Indonesia lama yang hanya dipakai oleh orang-orang Kristen hari ini. Sebab kita pakai Alkitab terjemahan lama. Sehingga saya hari itu mulai membiasakan sejak itu menggunakan kata bersungut-sungut dengan kata mengomel atau tidak tahu berterima kasih. Nah, mari saya tunjukkan pada Anda bahwa sebenarnya sungut-sungut tidak tahu berterima kasih sebenarnya bukan dimulai dari orang Israel tetapi dimulai dari orang Mesir. Saya tunjukkan pada Anda Keluaran pasal 1 ayat yang ke-7 mulai. Keluaran 1 ayat 7. Dan Anda akan temukan bahwa sebenarnya disinilah permulaan dosa inilah yang menjadi permulaan perbudakan orang Israel di Mesir di zaman Musa. Mari Anda lihat Keluaran 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Keluaran 1 ayat 7 adalah penggenapan terhadap Kejadian 1 ayat 28. Anda masih ingat ketika Tuhan memberi mandat pada Adam dan Hawa dan berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tetapi dalam Keluaran pasal 1 dari 5 mandat yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, 3 sudah digenapi. Ayat 7 berkata orang Israel beranak cucu. Beranak cucu berarti mandat yang pertama sudah digenapi dan tak terbilang jumlahnya mereka bertambah banyak. Jadi mandat kedua sudah digenapi, bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Nomor 3 berkata sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Beranak cucu bertambah banyak memenuhi. Ayat 8. Perhatikan, kemudian bangkitlah seorang raja baru atau seorang Fir'aun yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Garis bawahi kata tidak mengenal Yusuf. Apa arti tidak mengenal Yusuf dalam kalimat ini? Tidak mengenal Yusuf artinya bangkitlah seorang raja baru di Mesir, seorang Fir'aun yang baru yang menolak untuk mengakui kebaikan Yusuf atas negerinya, atas negeri Mesir. Anda tahu dalam cerita Yakub dan Yusuf bahwa Mesir berhasil selamat dari 7 tahun masa kelaparan sebab hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf. Saya percaya hari ini adalah hari di mana kita mengalami 7 tahun masa kelaparan, adalah hari di mana kita membutuhkan hikmat Tuhan lebih lagi. Para pengusaha-pengusaha Anda butuh hikmat yang lebih lagi. Ada hal-hal yang harus kita robah, ada banyak hal yang harus kita kerjakan dan lakukan. Anda karyawan, Anda butuh hikmat yang lebih lagi. Hamba-hamba Tuhan, jemaat, semua kita butuh hikmat yang lebih supaya kita bisa melewati sama seperti istilah Yusuf 7 tahun masa kelaparan. Dan karena hikmat Yusuf, bukan hanya Mesir berhasil melewati 7 tahun masa kelaparan, Mesir menjadi bangsa yang besar dan mulia. Bahkan peradaban kuno pertama dalam sejarah manusia adalah bangsa Mesir. Mesir menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mulia, bangsa yang terpandang. Itu sebabnya atas jasa Yusuf, Firaun hari itu menyediakan Goshen, tempat bagi orang Israel, keturunan Yakub untuk beranak cucu dan mendiami negeri Mesir. Dan setiap raja Mesir yang baru, setiap Firaun yang baru membiarkan orang Israel bertumbuh di sana, membiarkan mereka hidup di sana sebab mereka masih mengakui kebaikan Yusuf atas negeri mereka.
Tiba-tiba bangkitlah satu raja baru, satu Fir'aun yang menolak menghargai, menolak untuk mengakui, menolak untuk mengingat semua jasa baik kebaikan Yusuf atas negerinya. Anda sebut orang itu orang apa? Seseorang yang tidak lagi mau mengakui kebaikan orang lain dalam hidupnya. Anda sebut sebagai orang apa? Tidak tahu berterima kasih. Orang itu tidak tahu berterima kasih. Orang itu tidak tahu mengucap syukur. Dan justru dosa inilah yang kemudian membawa bangsa Israel dijadikan budak di Mesir. Perbudakan di Mesir dimulai oleh satu dosa, yaitu tidak mengucap syukur. Anda lihat kesalahan terbesar kita sering kali bukanlah karena kita melakukan dosa yang besar. Kesalahan terbesar kita justru sering kali karena kita melupakan hal-hal yang kecil. Kita melakukan apa yang kita sebut sebagai dosa kecil. Dusta putika, dan salah satunya adalah tidak mengucap syukur. Ada banyak orang terjatuh bukan karena tersandung batu yang besar. Ada banyak orang jatuh justru karena tergelincir kerikil yang kecil. Kita sering kali menginginkan hal-hal yang besar. Kita menginginkan kesuksesan yang besar. Kita menginginkan berkat yang besar. Kita menginginkan sebuah kelimpahan yang besar. Tetapi kita lupa bahwa hal-hal yang besar selalu dibangun oleh hal-hal yang kecil. Itu yang sering kali kita lupakan. Seringkali kita melupakan bahwa justru lewat hal-hal yang kecil, mujizat Tuhan yang terbesar terjadi dalam hidup seseorang. Sekali lagi, justru lewat hal-hal yang kecil, Tuhan melakukan mujizat terbesar dalam hidup seseorang. Anda masih ingat ketika seorang janda Nabi datang di hadapan Elisa, membawa 2 orang anaknya dan berkata, "Oh Tuanku Nabi Elisa, apa yang harus kulakukan? Sebab kami terjebak hutang dan penagih hutang akan datang mengambil 2 anak saya apabila saya tidak membayarnya dan menjadikan mereka budak. Apa yang harus saya perbuat?" Kemudian Elisa bertanya kepada sang janda, bukan? Dia bertanya, "Apa yang masih kau miliki?" Dan dia berkata, "Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit minyak. Satu-satunya yang paling berharga dalam hidupku hanyalah sedikit minyak. Sesuatu yang kecil, sedikit minyak. Sesuatu yang tidak dipandang. Tapi justru lewat apa yang sedikit, tiba-tiba Tuhan lewat Elisa melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan sang janda. Kita sering kali lupa bahwa hal-hal yang kecil ketika kita serahkan di dalam tangan Tuhan yang besar, Dia tetap sanggup melakukan perkara-perkara besar. Disitulah mujizat terbesar terjadi. Anda masih ingat ketika seorang ibu datang kepada Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya? Dan Tuhan Yesus berkata, "Ibu, aku datang untuk orang Israel, bukan untuk orang bukan Israel. Dapatkah aku memberikan roti untuk anak-anak? Aku berikan kepada anjing." Dan sang ibu kemudian berkata apa? Dia berkata, "Ya benar guru, roti memang buat anak-anak. Tetapi remah-remah roti yang jatuh dari meja itu dimakan anjing." Anda lihat sang janda adalah orang yang menghargai sesuatu yang kecil. Perempuan itu menghargai sesuatu yang kecil. Dia tahu bahwa ada kuasa dalam hal yang kecil. Dan ketika dia berkata, "Aku ambil yang kecil." Tiba-tiba Tuhan Yesus buat mujizat yang terbesar dalam hidupnya. Mari kita bicara soal remah-remah roti sebentar. Anda masih ingat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 ketur roti 2 ekor ikan. Dan ketika dia memberi makan 5.000 orang, apa ceritanya? Datanglah orang-orang banyak kelaparan. Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan. Kemudian murid kalau saya tidak salah bernama Andreas datang kepada Yesus dan berkata, "Aku hanya dapat 5 ketur roti 2 ekor ikan, bekal makan siang seorang anak kecil." Semua murid yang lain berkata, 5 ketur roti 2 ekor ikan bagaimana bisa beri makan 5.000 orang. Mereka tidak menghargai yang kecil. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengambil yang kecil 5 ketur roti dan mengucap syukur. Dan justru lewat apa yang dipandang kecil, tiba-tiba dia buat mujizat yang besar. Dia memberi makan 5.000 orang. Belum cukup sampai di situ. Ketika semua orang sudah makan sampai kenyang, semua orang sudah kenyang makan, semua roti yang terbuang sia-sia. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata pada muridnya apa? Kumpulkan sisa-sisa roti. Sisa, apa itu sisa? Sisa berarti sesuatu yang dibuang.
Sisa berarti sesuatu yang dipandang remeh. Sisa bicara tentang sesuatu yang dipandang sebelah mata. Sisa bicara tentang sesuatu yang tidak dihargai. Sisa bicara tentang sesuatu yang tidak ada harganya. Sisa tiba-tiba dia berkata kumpulkan semua yang sisa. Dan yang menarik ketika mereka kumpulkan sisa yang dipandang remeh. Sesuatu yang tidak berharga. Sesuatu yang ada untuk dibuang. Sesuatu yang dibiarkan begitu saja. Sesuatu yang sudah tidak dipakai. Tiba-tiba ketika dia kumpulkan sisa ada berapa bakul? 12 bakul. Hal kecil membangun sesuatu yang besar. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Semua mujizat yang besar dimulai dari kesetiaan yang kecil. Mengucap syukur untuk hal-hal yang kecil. Seringkali kita gagal untuk melakukan ini. Tanpa sadar roh Mesir sudah mulai masuk dalam hidup kita. Hari ini sejak dari bulan Februari, Maret sampai bulan ini. Pertanyaan saya, berapa banyak kita sudah mengeluh hari ini? Berapa banyak kita sudah tadi bersungut-sungut hari ini? Berapa banyak kita masih mengucap syukur sampai hari ini? Justru seringkali tanpa kita sadar roh Mesir masuk dalam hidup kita. Yang kedua, karakteristik atau dosa kedua dari roh Mesir adalah bukan hanya unthankfulness, tidak mengucap syukur. Tapi yang kedua adalah unbelief, tidak percaya. Mari saya tunjukkan pada Anda sesuatu yang menarik. Kembali ke 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 10 ayat 9. Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Mereka mati di pagut ular. Lihat ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 9. Mereka mati karena digigit ular. Ayat 10, mereka mati karena dibinasakan malaikat maut. Ular, malaikat maut. Sadarkah Anda bahwa ular dan malaikat maut ini sangat penting? Tahukah Anda bahwa tanda pertama yang Tuhan berikan kepada Fir'aun, tanda pertama yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir lewat Musa dan Harun adalah tongkat berubah menjadi ular. Oke, tanda terakhir yang Tuhan berikan kepada Fir'aun adalah kematian anak-anak sulung yang dibunuh, dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi Tuhan bilang, menurut Paulus dan Tuhan, saya pikir sama, Tuhan mau berkata bahwa tulah yang dia berikan kepada orang Mesir, dimulai dari ular sampai malaikat maut. Tiba-tiba Paulus berkata, orang Israel juga mati dari ular sampai malaikat maut. Berarti tulah yang dihadapi orang Mesir sekarang turun atas orang Israel. Nah, pertanyaannya adalah mengapa orang Mesir mengalami tulah dari ular sampai malaikat maut? Kenapa? Sebab kekerasan hati Fir'aun. Tiap kali Tuhan memberi tulah, Fir'aun mengeraskan hati, Tuhan beri tulah lagi, Fir'aun mengeraskan hati, Tuhan beri tulah lagi, Fir'aun mengeraskan hati, sampai yang terakhir Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Mengeraskan hati. Tiba-tiba tulah atas Mesir sekarang turun atas orang Israel. Berarti kekerasan hati Fir'aun, orang Mesir, adalah kekerasan hati yang sama yang dimiliki oleh orang Israel. Unbelief, tidak percaya. Perbedaannya adalah begini, Tuhan memberikan tanda berupa penghukuman terhadap orang Mesir supaya mereka percaya. Fir'aun mau melepaskan bangsa Israel dari genggamannya, tetapi kepada bangsa Israel Tuhan memberikan bukan hukuman, dia memberikan pertolongan supaya mereka percaya. Itu bedanya. Tapi Anda lihat, baik hukuman maupun mujizat, kedua-duanya bisa membuat seseorang bukan makin lembut, tetapi bisa membuat seseorang makin mengeraskan hatinya. Aneh ya.
Seharusnya kita berpikir bahwa mujizat membuat bangsa Israel makin lembut. Dia beri mana seharusnya membuat hati mereka lembut. Dia memberi mereka makan daging berbuih supaya hati mereka lembut. Dia menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api. Pernahkah Anda lihat tiang awan dan tiang api berjalan begitu luar biasa diikuti oleh satu bangsa yang besar? Belum. Pernahkah Anda lihat ada roti turun dari sorga? Belum. Bahkan ayat 4, pernahkah Anda lihat ada bukit karang berjalan-jalan bersama dengan bangsa Israel memberi mereka minum selama 40 tahun? Belum pernah. Orang Israel hari itu melihat mujizat, tetapi anehnya mereka bukan makin lembut tetapi mereka makin keras. Mujizat ada bukan hanya untuk menjadi jawaban Tuhan atas doa kita. Mujizat itu ada justru untuk mengajarkan sesuatu tentang Tuhan kepada kita. Sekali lagi ya, Tuhan buat mujizat dalam hidup seseorang bukan hanya supaya Tuhan itu jawaban Tuhan atas doa orang itu. Bukan. Tuhan menjawab buat mujizat dalam hidup seseorang supaya kita mengenal Dia makin dalam. Semakin banyak mujizat yang kita terima, seharusnya kita percaya makin dalam. Semakin banyak mujizat yang kita alami, seharusnya kita mengenal Dia makin dalam. Semakin banyak mujizat yang kita alami, seharusnya membuat kesetiaan kita makin dalam. Tapi aneh bin ajaib, Dia buat mujizat demi mujizat demi mujizat. Sama seperti kepada orang Mesir, Dia buat hukuman demi hukuman demi hukuman. Tetapi baik Mesir maupun Israel hari itu di zaman Musa mengeraskan hati mereka. Saya tanya sama Anda, sebelum masa COVID-19 ini berapa banyak kali Tuhan sudah menolong kita? Kalau Anda berkata Tuhan pernah tolong saya dan hari ini tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, mengapa mujizat zaman lalu tidak membuat kita makin percaya pada Dia bahwa kalau dulu Dia tolong kita, hari ini Dia tetap sanggup menolong Anda dan saya. Seandainya tidak ada jalan yang bisa terbuka, Dia sanggup buat jalan, Dia sanggup buat hal-hal yang supranatural bagi Anda dan saya. Buat saya inilah masa padang gurun, adalah masa di mana kita justru makin mendekat pada Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan tiba pada dosa yang ketiga justru dari roh Mesir. Nomor 1, unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur. Nomor 2, unbelief, tidak mau percaya. Ketiga saya sebut unrepented, tidak mau bertobat. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan Anda, tapi ini yang saya mau katakan. Di akhir dari cerita tentang perbudakan Israel di tanah Mesir, Firaun ketika sudah melepaskan orang Israel pergi dari genggamannya, tiba-tiba hatinya sekali lagi dikeraskan, mengeraskan hatinya. Dan dia mengejar orang Israel, dia unrepented, tidak mau bertobat. Dan hasil dari tidak mau bertobatnya Firaun, apa yang terjadi? Seluruh tentara elitnya dan dirinya sendiri musnah, dibunuh Tuhan di Laut Merah. Apa akhir dari cerita orang Mesir dalam kisah perbudakan Israel 40 tahun di zaman Musa? Sederhana. Kematian Firaun sang pemimpin beserta dengan tentaranya. Saya tanya, apa akhir cerita bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ketika mereka memasuki tanah Kanaan di zaman Musa? Satu bangsa, satu generasi bangsa Israel musnah termasuk pemimpinnya, Musa dan Harun. Yang lolos hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Anda lihat apa yang dialami Mesir hari itu dialami oleh Israel sekali lagi. Kenapa? Sederhana. Unrepented, tidak mau bertobat. Kata bertobat, izinkan saya mengajar Anda sebentar tentang kata bertobat. Kata bertobat yang saya maksudkan ada pada Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8. Sadarkah Anda bahwa Ulangan 8 adalah pasal yang sangat luar biasa? Salah satu pasal yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus adalah Ulangan 8. Bahkan ketika Yesus diuji oleh setan, dicobai oleh setan di padang gurun. Ini bicara padang gurun 40 tahun. Yesus puasa 40 hari padang gurun. Dan diuji oleh setan. Setiap tantangan setan dijawab oleh Yesus menggunakan Ulangan pasal 8. Ada 3 tantangan setan dan setiap 3 tantangan itu dia jawab dengan Ulangan pasal 8. Ulangan 8 luar biasa. Nah mari kita lihat Ulangan 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia.
supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin, amin, amin. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, Ulangan 8 ayat 2, merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk ini, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menjelaskan sesuatu di sini sebentar. Tuhan bilang mengapa dia membuat bangsa Israel berputar-putar 40 tahun di padang gurun, sebab ini tujuannya untuk merendahkan mereka. Merendahkan artinya dia memangkas semua pengharapan mereka, dia memangkas semua kekuatan mereka, sehingga mereka ada pada satu titik menderita. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka tidak tahu harus bergantung kepada siapa atau apa. Dia berkata, dan ketika dia buat mereka menderita, dia buat mereka ada dalam sebuah tantangan. Dia berkata, tujuan dari penderitaan itu, tujuan dari tantangan itu adalah supaya mereka tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Gini, Bapak Ibu, Anda boleh bilang, saya percaya Yesus. Tapi lihat, ukuran percaya kita pada Yesus hanya bisa terlihat ketika ada tantangan. Tanpa tantangan, tanpa ujian, tanpa persoalan, kita tidak pernah bisa mengukur isi hati kita. Anda boleh bilang sama istri saya istri Anda bilang saya janji setia padamu, love you, honey, sayangku, bahasa Korea, yobo, saya sayang padamu seumur hidupmu. Tetapi kesetiaan sang suami pada sang istri itu hanya bisa diukur ketika ada persoalan, ada godaan. Makanya pernah dengar pendeta guyonan yang berkata, enak Adam, mau selingkuh gak bisa selingkuh. Sebab perempuannya cuma satu. Enak Adam, hormat orang tua gak bisa. Sebab gak ada mertua. Sebab mereka adalah pemula semua manusia, keturunan manusia. Anda lihat apa yang terjadi, tanpa tantangan, tanpa persoalan. Kita gak bisa mengukur kesetiaan seseorang. Kita nggak bisa mengukur rasa hormat orang pada orang, nggak bisa. Kenapa? Sebab tantangan, persoalan, masalah lah yang akan menyatakan isi hati seseorang. Kalau cuma satu orang perempuan, cuma Hawa, Adam nggak bisa mata keranjang sama siapa? Kambing, sapi. Tetapi kalau Anda hari ini jalan ke mall, godaannya banyak. Disitulah ukuran kesetiaan kita. Itu yang Tuhan mau katakan. Aku bawa mereka, merendahkan hati mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa tahu apa yang menjadi ukuran hati mereka sesungguhnya. Sampai di mana mereka bersedia mengikuti Tuhan. Sampai di mana mereka bersedia untuk percaya pada Tuhan. Dan hari ini adalah hari di mana kita belajar melihat ukuran iman kita sesungguhnya. Mau sampai di mana Anda belajar bertahan dengan Tuhan? Sampai di mana Anda mau belajar percaya sama Tuhan? Terus ayat yang berikutnya. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja apa yang tersedia, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maukah Anda percaya pada apa yang dikatakan Tuhan? Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat yang kelima, ini yang saya maksudkan dengan insaf, dengan bertobat. Ayat 5 berkata, maka haruslah engkau insaf. Insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saya pernah membawakan ini pada Anda beberapa kali, saya ingatkan Anda sekali lagi. Yang saya maksudkan dengan bertobat bukan bertobat dari kehidupan kita yang lama, mungkin permulaan pertobatan kita, bukan. Yang saya maksudkan dengan pertobatan adalah insaf. Insaf berarti satu kali dalam hidup ini kita pernah berbuat salah. Tetapi ketika kita berbuat salah, Tuhan bukan marah, tetapi Dia mengingatkan kita kalau kamu sudah pernah buat kesalahan, mari belajar dari kesalahan yang kita buat. Sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama satu kali lagi. Insaf adalah
Anda mungkin pernah gagal, Anda mungkin pernah jatuh, Anda mungkin pernah berbuat salah. Silakan. Tetapi ketika engkau buat salah, ketika engkau jatuh, engkau gagal, ini yang dia lakukan, dia menolong kita sebab Tuhan itu baik. Dia memulihkan kehidupan kita sebab Tuhan itu baik. Tetapi sesudah dia menolong, menyelamatkan, memulihkan hidup Anda dan saya, dia mau kita belajar dari kesalahan sehingga kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ayat 5 berkata, hal ini seperti bapa mengajari anaknya. Bayangkan misalnya saya punya anak yang masih kecil, bawah 5 tahun, balita. Misalnya satu kali saya lihat anak saya yang balita itu main pisau. Dan ketika dia main pisau, saya sebagai orang tua tentu saja ngeri. Saya berkata, aduh nak, jangan main pisau. Sebab satu kali nanti kamu akan kebeset, kamu akan terluka karena pisau yang kamu main. Saya sebagai orang tua yang baik, mengambil pisau dari tangan anak saya simpan itu, saya jauhkan dari pandangan anak saya. Dan saya bilang, nak, jangan main pisau, nanti kamu yang sakit, kamu yang luka. Satu kali tanpa sepengetahuan saya, tanpa sepengetahuan istri saya, tiba-tiba anak saya entah bagaimana temukan pisau, dia bermain dengan pisau, dan waktu dia main dengan pisau, tangannya terluka. Waktu tangannya terluka, dia tentu saja menangis, berdarah, sakit. Mama, papa. Dan waktu kami orang tua mendengar teriakan anak, kami tentu saja akan datang. Dan kalau saya lihat ada pisau di sebelah anak saya, kemudian ada darah yang mengalir dari tangan anak saya pasti langsung tahu dong, anak saya terluka karena pisau. Sambil saya mengobati luka anak saya, sama seperti Tuhan menolong Israel hari itu, dia menyelamatkan, dia memulihkan. Tetapi sementara saya menolong, membalut, mengobati tangan anak saya, sebagai orang tua yang baik saya akan berkata begini, nak, papa kan udah bilang jangan main pisau. Papa kan udah bilang kalau kamu main pisau kamu luka, kamu pasti sakit. Nah karena buktinya apa? Tapi orang tua yang baik tidak berhenti di sana. Orang tua yang baik akan melanjutkan dengan kalimat ini. Makanya nak, mulai dari sekarang, apapun yang papa mama katakan, Mbok ya denger. Kalau papa mama bilang jangan, jangan. Kalau papa mama bilang boleh, ya boleh. Itulah insaf. Insaf adalah ketika satu kali Tuhan bilang pada Israel kanan, tiba-tiba mereka berkata enggak mau, kami mau ke kiri. Dan akibat dari pilihan mereka sendiri, akibat dari perbuatan mereka, mereka mengalami malapetaka. Dan ketika mereka mengalami malapetaka, mereka berseru pada Tuhan, Bapa tolong. Dan Tuhan yang baik, Bapa yang baik, menolong mereka. Tetapi setelah dia menolong mereka, menyelamatkan mereka, dia selalu akan berkata, nak, Bapamu udah ngomong apa? Kalau Bapak bilang jangan, ya jangan, sebab ada sesuatu yang bahaya di sana. Lain kali apapun yang Bapakmu katakan, Mbok ya Shema, dengar. Kalau Bapak surgamu bilang jangan, jangan. Kalau Bapak surgamu bilang boleh, boleh. Baca Ulangan 8, maka Anda akan mengerti itulah intinya. Itu sebabnya dia berkata manusia hidup dari apa yang dia ucapkan, oleh apa yang Tuhan firmankan. Dengar, apakah mereka berpegang pada perintahnya atau bukan. Bukan berarti kita tidak boleh salah. Tuhan berkata, oke, kalau kamu melakukan kesalahan silakan. Kamu mau jatuh, kamu mau gagal, kamu berseru, dia Tuhan yang baik, dia menolong engkau. Tetapi ketika dia menolong engkau, dia berkata, nak kan tahu. Karena pilihan dan kehendakmu sendiri engkau menderita. Mbok ya mulai dari sekarang belajar tanya Tuhan, belajar ngikut Tuhan. Hari ini adalah hari-hari juga di mana kita perlu Shema, mendengar lebih baik lagi pada Tuhan. Kalau dia bilang jangan, jangan. Kalau dia bilang boleh, boleh. Kalau dia bilang kanan, ya kanan. Kalau dia bilang berhenti, ya berhenti. Kalau dia bilang jalan, ya jalan. Bahwa Tuhan itu tahu yang paling baik bagi Anda dan saya. Hari ini adalah hari di mana kita perlu belajar banyak mendengar Tuhan. Hari ini saya juga berdoa, Anda tidak jatuh pada 3 jebakan roh Mesir.
yang dilakukan Israel 40 tahun di padang gurun dapat jatuh dalam hidup Anda saya. Tapi saya berdoa kita bisa melawan itu semua, melewati itu semua. Mulai dari unthankfulness, tidak tahu mengucap syukur. Kedua, unbelief, mengeraskan hati, tidak mau percaya. Sehingga yang terakhir kalau kita lakukan yang dua, yang terakhir ada satu titik kita akan tidak bertobat, unrepented, tidak insaf. Kita ngalami banyak pertolongan, tapi kita tidak pernah berubah. Kita ngalami banyak malapetaka, tapi bukannya justru kita makin takut dan gentar, tetapi justru seringkali kita makin keras. Anda mau pilih yang mana? Kehancuran sama seperti orang Mesir pada waktu itu atau orang Israel zaman itu? Ataukah Anda dan saya mau berubah? Kita dilewatkan semua tantangan padang gurun, memasuki tanah perjanjian seperti Yosua dan Kaleb. Saya berdoa kita tetap punya hati yang cukup lembut untuk dibentuk oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih sayang anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah roh Mesir dalam hidup ini tidak berkuasa. Seringkali kami memandang remeh segala sesuatu, kami mulai bersungut dan belajar untuk tidak mengucap syukur. Seringkali dan karena kami tidak mengucap syukur, apapun yang Tuhan buat seringkali tidak cukup bagi kami, tidak cukup baik untuk saya. Sehingga kita jatuh pada dosa, mengeraskan hati, unbelief, tidak percaya. Dan kalau kami juga enggak mau insaf, pada ujungnya adalah kebinasaan, kehancuran. Sebab kami unrepented, tidak mau bertobat. Hari ini hamba berdoa, setiap dari kami berhasil mengalahkan setiap roh Mesir yang mencoba menghancurkan kehidupan kami. Dan biarlah lewat hidup yang dirobahkan, hidup yang dibebaskan, hidup yang dimerdekakan, hidup yang dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Kami percaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Izinkan hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah kami makin tetap kuat ketika sekalipun banyak orang menjadi lemah. Biarlah kami tetap percaya ketika banyak orang sekalipun menjadi bimbang dan ragu. Biarlah kami tetap bergantung pada Tuhan ketika banyak orang memundurkan diri daripada mengikuti Engkau. Tapi biarlah Engkau temukan, Engkau merendahkan hati kami. Tapi Engkau temukan hati kami muncul bagaikan emas yang murni. Hidup kami punya Tuhan. Seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Hanya nama-Mu yang dibesarkan. Kami melewati nanti semua masa-masa tergelap dalam hidup kami hari-hari ini. Kami lewati dengan kemenangan lepas kemenangan. Banyak orang boleh jatuh sebelah kiri, banyak orang hancur sebelah kanan. Tapi kami akan melewatinya seperti Yosua dan Kaleb. Kami melewatinya dengan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat GBI Tidal Blessing. Dalam nama Yesus jadi berkat bagi banyak orang. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Turn it
Haleluya. Terima kasih Bapak, kami minta syukur buat kasih anugerah dan berkat Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapak, kalau Tuhan sudah utus hambanya, Bapak Pendeta Doni Tatimu sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kami percaya firman Tuhan ini disampaikan dan boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, boleh menasihati kami agar kami tidak melakukan dosa seperti yang dikerjakan oleh Israel. Kami percaya Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami tidak bersukut-sukut, untuk kami tetap bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan atas hidup kami semua. Kami percaya saat Tuhan menyertai kami, kekuatan yang Tuhan berikan atas kami itu memampukan kami, menguatkan kami tidak melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, orang Israel Tuhan, sehingga mereka mengalami binasaan. Kami tidak mau mengalami kebinasaan Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami hikmat, kekuatan yang baru untuk tetap bisa bersyukur. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang kami terima hari ini yang menguatkan kami, yang menasihati kami, Engkau tanamkan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Berkati juga Pak Doni Tatimu Tuhan, berkati hamba-Mu itu dimanapun mereka berada. Kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapak, saat ini kami boleh bersatu hati, kami berdoa untuk negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya, kami cinta negeri kami ini. Berkati negeri kami, pulihkan negeri kami, sembuhkan negeri kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin Tuhan, berkati. Taruh hikmat Tuhan atas setiap hidup mereka. Kami percaya kalau Tuhan sudah memanggil, memilih mereka semua, kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menjagai, sehingga boleh membawa negeri kami menjadi negeri yang tentram, negeri yang penuh sukacita. Kami juga berdoa buat kota kami, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa buat kota kami, karena sebentar lagi akan ada pemilihan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas kota kami ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat GBI Tira Blessing yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda dengan memberkati usaha, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan membuat sukses dan berhasil karena Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati juga pengurus yang ada di GBI Tira Blessing itu, dari gembala sampai jemaatnya, berkati mereka semua. Kami saat ini kami berdoa, kalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami melepaskan kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat kesembuhan. Dalam nama Yesus, pilur-pilur Yesus menyembuhkan, pilur-pilur Yesus memulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berkat Tuhan tercurah atas jemaat GBI Tira Blessing dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan yang sudah kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.